Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wal iman. Allahumma nawwir qulubana ya Allah. Allahumma nawwir qulubana. Allahumma nawwir qulubana ya nur bi nuri hidayatik kama nawwatal ardu bin nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma iftah lana hikmataka ya Allah wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Duha yang maha menatap, berkahi majlis ini. Jadikan pertemuan ini engkau singkapkan hati yang masih tertutup. Engkau lembutkan hati yang keras, engkau cahayai hati yang gulita, engkau lapangkan hati yang sempit, engkau sembuhkan hati yang berpenyakit, bahkan engkau hidupkan hati-hati yang mati. Engkaulah penggenggam pembulak balik setiap kalbu ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, kita akan ulangi yang 49 dulu ya. Bagi yang kemarin tidak sempat hadir, mudah-mudahan ini membantu. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam pasal ke-49 halaman 48. Illam tuhsin zannaka bihi li ajli husni wasfihi fahassin zannaka bihi liwujudi muamalatihi ma'aka pahal awwadaka illa hasanan wahal asda ilaika illa mananan. Jika engkau tidak bersangka baik terhadap Allah Ta'ala karena sifat-sifat Allah yang baik itu, sangkalah baik kepada Allah karena karunia pemberiannya kepadamu. Tidakkah selalu ia memberi nikmat dan karunia-Nya kepadamu? Jadi Allah dalam hadis qudsi berfirman begini, Ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Jadi zon kepada Allah, prasangka kepada Allah itu sangat menentukan karunia Allah kepada kita. Kalau kita berprasangka baik, maka kebaikan itu yang Allah berikan. Kalau kita berprasangka buruk, prasangka buruk itulah yang mengundang keburukan bagi kita. Nah, untuk bisa berprasangka baik kepada Allah, kalau sudah tinggi tingkatannya lebih mudah. Karena dia tahu Allah maha baik. Tapi makom ini tidak semua orang bisa mencapainya dengan mudah. Ada tahapannya, yaitu fokus kepada kebaikan Allah kepada kita. Kalau kita tidak bisa langsung berbaik sangka kepada ketentuan Allah, maka kita lihat kebaikan Allah kepada kita selama ini, itu menyampaikan kita kepada husnuzon ke Allah. Sekarang ketika sekian triliun makhluk Allah ciptakan, manusia sekitar 7,5 miliar. Alhamdulillah kita ditakdirkan jadi orang Islam. Cuman 1,5 miliaran, benar? Di antara orang Islam, alhamdulillah kita ditakdirkan Islamnya yang ada iman. Karena kita tahu tidak semua umat Islam juga memiliki akses untuk meningkatkan iman.
Beberapa negara ada yang umat Islamnya besar, tapi akses ilmu kurang, akses ibadah terbatas. Kita diberi. Di antara yang punya iman, alhamdulillah kita diberikan kesempatan bisa belajar. Karena kalau Allah mau menuntun seseorang, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jika Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, bukan perkara dikasih uang, bukan perkara dikasih gelar, tapi dikasih jalan untuk paham agama. Karena kalau dikasih dunia, enggak paham agama, itu dunia akan memperbudak dirinya. Tapi kalau dia paham agama, dikasih dunia, dunia jadi hamba dirinya untuk menghamba ke Allah. Jadi enak pakai dunianya. Alhamdulillah ini saat yang sama ini nih. Saat ini jam 9:30 sampai duhur, macam-macam. Ada yang sedang ngelamun, sedang tidur, ada yang sedang berdiri, ada yang sedang maksiat malah. Ada yang lagi korupsi nih. Ada yang sedang ngaji ilmu, benar? Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Dari satu garis itu, belum garis-garis yang lain. Kita bisa menemukan, sekarang dari garis dosa saja, kita bisa menemukan kemurahan Allah. Maaf ya, jangan tersinggung karena ini fakta. Kalau saya lihat wajahnya ini wajah-wajah banyak dosa, benar? Tersinggung tidak? Alhamdulillah, sudah jujur ya. Gak apa-apa Pak disebut banyak dosa Pak. Kita ini wajah-wajah berlumur dosa karena memang begitu. Tapi gak ada yang tahu dosa kita. Karena kemurahan Allah nutupin aib. Lah saya duduk di sini. Ada orang datang dari mana-mana mau dengar. Ini kan bukan karena saya soleh mulia. Enggak. Ini cuma satu. Karena Allah masih nutupin orang ini. Dosa-dosanya, masa lalunya, aibnya, kekurangannya, kesalahannya. Hadirin kan nggak tahu. Kalau dibuka oleh Allah bubar nih. Beneran. Ya saya nggak boleh ngebuka apa yang Allah tutupi ya. Kalau Allah nutupi mah ya harus syukur dengan tobat dan memperbaiki diri. Jangan sok soleh ya, saya mah tukang maksiat, nggak boleh ya. Udah ditutupi Allah tuh supaya kita bisa tobat. Itu pun garis nikmat. Belum makanan, belum pakaian, belum ilmu, belum keluarga. Di antara yang sebel, lebih banyak yang senang. Begitu banyak garis kita bisa menemukan limpahan karunia Allah untuk kita yang nggak benar ibadah dan imannya ini ya. Kalau sudah bisa melihat itu, kita yakin kapan Allah berbuat jelek kepada kita. Acungkan tangan. Kapan Allah berbuat jelek ke kita sedikit aja? Ibu ngacung? Oh enggak ya, tolong jangan kemana aja hadirin. Halo, ada? Pernahkah Allah berbuat jelek ke kita? Jawab. Sedikit aja pernah. Tapi saya banyak masalah. Apakah itu jelek? Dengar ya. Yang namanya petaka terbesar bagi kita itu bukan musibah-musibah yang kita anggap selama ini musibah. Petaka itu adalah dicabutnya nikmat iman. Kejadian apapun yang membuat kita dekat dengan Allah itu karunia. Kita diberi musuh, yang adanya musuh ini membuat kita dekat dengan Allah, itu lebih baik daripada diberi kawan yang membuat jauh dari Allah. Kita dibikin sakit oleh Allah, dan sakit ini membuat kita bersih, dekat dengan Allah, lebih bagus daripada sehat yang membuat kita jauh dari Allah. Yang paling bagus adalah ya sehat, ya dekat dengan Allah. Saya juga nggak mau milih sakit ya. Karena memang nikmat kedua sesudah iman adalah sehat wal afiat. Ngomong-ngomong sudah paham belum? Sehat wal afiat, sehat. Gini, ini mata
kalau bisa melihat itu sehat, tapi kalau senang baca Quran itu afiat. Ini mulut nggak ada sariawan, gigi bagus, itu mulut yang sehat. Tapi kalau mulut ini jadi senang zikir, senang baca Quran, perkataannya baik, itu afiat. Nah, nggak cukup hanya sehat, karena tukang tipu juga mulutnya sehat. Jelas? Surat An-Nisa ayat 19. Wa asa an takrahu syai'aw wa yaj'al lahu fihi khairan katsira. Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, fa asa an takrahu syai'a wa yaj'al lahu fihi khairan katsira. Padahal pada yang tidak kita sukai itu ada kebaikan yang sangat banyak. Nah, kita suka sok tahu ya. Makanya kalau kita ingin memiliki prasangka baik kepada Allah, kita harus lebih banyak mengingat kebaikan Allah kepada kita. Itu enak. Jangan kebanyakan mikirin kejelekan orang, ngotorin hati. Bu, Ibu, nggak usah capek-capek mikirin kejelekan suami ibu. Pertama udah jelek betulan. Yang kedua enggak selesai dengan dipikirkan oleh ibu. Kemarin tuh, bolehkah saya menyelidiki SMS suami saya? Mau apa? Sekarang pas ketahuan yang enggak enak kan jadi sengsara sendiri. Apa suami jadi robah? Belum tentu. Mendingan enggak usah bongkar-bongkar SMS suami. Ya, biarin sama-sama tua inilah. Di sisi Allah mah hitungan masing-masing, betul? Ibu mah ambil air wudhu, walaupun tergeletak itu handphone tertinggal, kesempatan emas, ya. Tapi ibu kan nggak tahu kuncinya, ya. Daripada ngotorin hati, mending sholat aja ya. Titipkan ke Allah, ya Allah, titip. Suami saya yang kau sudah tahu, dia segitu adanya. Tulungan ya Allah supaya bisa terpelihara, terjaga. Panteng saja ingat karunia Allah. Betul? Nih sekarang lagi musim di TV nih. Ustadz heboh-heboh ya. Segala macam ustadznya. Habis terlalu gampang sih kita nyebut ustadz tuh ya. Padahal yang saya tahu katanya ya. Saya bukan ustadz ya. Agim. Saudara kan nggak pernah nyebut Ustadz Agim, benar? Ustadz tuh bu, seorang ustadz tuh pak, ilmu agamanya tuh diharapkan kafah, lengkap dari berbagai sisi. Kemudian ilmunya juga diamalkan dan ngamalkannya tuh tulus. Inilah yang berhak dapat gelar ustadz, bukan perkara sorban, bukan perkara tampil di TV, bukan perkara jago ceramah. Ini aja yang ngomong belum layak sama sekali disebut ustadz. Kalau kiai mah nggak terlalu keren ya. Di Jogja juga ada Kiai Rebo, saudara tahu? Ayo siapa? Kiai Rebo ada? Kebo bule bu ada. Dan saya juga tidak tahu ada yang menyebut kiai itu, ada orang lain yang menilai. Nah, hati-hati kalau kita lihat begitu sehingga waktu kita tersita mikirin kejelekan dan lupa Allah sudah menyelamatkan kita. Gini ya, lihat orang berbuat maksiat. Satu sisi kita lihat, sisi lain adalah kita ingat Allah nyelamatin kita dari maksiat itu. Benar? Lihat orang-orang, lihat di TV, wah segala macam. Alhamdulillah kita ditolong oleh Allah, tidak berbuat kesia-siaan begitu. Itu harus kembali ke Allah tuh. Lihat yang fakir, miskin. Kita bukan mensyukuri kefakiran mereka, tapi kita bersyukur kita dicukupi. Jadi jatuhnya tuh syukur. Ini bisa husnuzon ke Allah. Surat Ar-Rahman ya. Sudah hafal belum? Ayo hafalin.
Oh, hafalkan, pakai tahajud, nanti bisa nangis terus. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua pasti binasa kecuali wajah Allah Jal Jalali wal Ikram, yang maha perkasa, yang maha mulia. Nah, baik, kita nomor selanjutnya ya. Yang hari ini nomor 50. Al-ajabu kullul ajabi mimma yahrabu mimma lang fikaka lahu anhu wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Keajaiban yang sangat mengherankan terhadap orang yang lari dari apa yang sangat dibutuhkan dan tidak dapat lepas daripadanya dan berusaha mencari apa yang tidak akan kekal padanya. Sesungguhnya bukan mata kepala yang buta, tetapi yang buta ialah mata hati yang ada di dalam dada. Kalau mata buta hanya tidak lihat dunia, tapi kalau hati buta dia tidak akan melihat kebenaran. Dia tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dalam tanda kutip, ya, kekuasaannya, kehebatannya, kebaikan. Dan mata buta itu bukan masalah besar, itu hanya sebuah episode dari Allah bagi yang tunanetra dan ladang amal bagi orang yang jadi jalan kebaikan. Umroh kemarin 7 diantaranya adalah dari grup Umi Maktum Faiz, 4 tunanetra, 3 awas. Syariatnya dengan adanya yang tunanetra ini yang awas ke bawah umroh, ya. Karena yang tunanetra harus dituntun. Tolong kalau ada melihat tunanetra jangan jadi bahan gurauan, ya, atau jadi bahan tertawaan, karena boleh jadi kedudukan mereka lebih tinggi di sisi Allah daripada kita. Yang tidak dengar tidak boleh, karena yang bahaya itu bukan ini yang tidak dengar, ini yang tidak dengar. Telinga hati, mata hati, betul? Halo? Beberapa hari yang lalu ceramah di saudara-saudara kita yang diberi kekhususan oleh Allah. Ada yang tidak lihat, ada yang tidak dengar, ada yang fisiknya terbatas. Menakjubkan, tari saman, gak kedengaran, sebagian gak bisa lihat, sebagian gak ada kaki. Hasilnya 4 benua, 19 negara dijelajahi. Ini mah belum tentu senegara pun juga ya selain negara Indonesia. Benar? Nah, berkah dari telinga tidak bisa dengar. Maka tidak boleh ya. Kita sepakat jangan meremehkan orang-orang yang diperlakukan spesial oleh Allah. Mungkin telinga tidak dengar tapi hatinya sangat mendengar. Baik. Sungguh ajaib, mengherankan orang yang lari dari apa yang sangat dibutuhkan, yang nggak bisa lepas kita darinya. Udah perlu, nggak bisa lepas, tapi kita menjauh dan sibuk mencari apa yang pasti nggak kekal buat dia. Ini kan punten ya, blow on, betul tidak? Ada kesepakatan ini? Misal yang paling sederhananya, seseorang sakit punya obat ini sangat penting dan sangat tergantung oksigen lah ya. Misal dia tuh sesek, saya bukan dokter ya, kurang paham. Tapi dia sesek, dia perlu oksigen. Tapi dia lari dari sesuatu yang dia perlu dan tergantung, dia tinggalkan, malah nyari tisu, mempet-mempet, rada riut. Itu perumpamaan sangat sederhana. Jadi yang namanya orang yang cerdas, mata hatinya terbuka, tahu nih, saya harus tahu apa
apa yang paling penting bagi saya dan apa yang saya tidak bisa lepas daripadanya. Apa? Siapa? Surat Ar-Rahman ayat 29. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semua yang di langit bumi, yas'aluhu man fis samawati wal ard. Semua bergantung ke Allah. Karena Allah lah pencipta kita, Allah lah pemilik diri kita, Allah lah yang menguasai diri kita. Dan kita nggak bisa lari dari Allah. Setiap saat kita membutuhkan Dia. Tapi sayang orang tidak menyadari. Coba, yang paling sederhana nih sekarang, kita mau punya rezeki. Banyak orang yang nggak ingat ke Allah, pontang-panting pentong. Padahal tinggal bicara saja, ya Allah, saya akan menjemput rezeki jatah saya. Didengar tidak oleh Allah? Kira-kira disia-siakan tidak? Tidak, akan ditunjuki kita berjumpa dengan rezeki kita dengan cara yang berkah. Kehormatan terjaga, rezekinya cukup, nggak stres, nggak ngerusak ibadah. Gitu. Yang belum punya jodoh, coba nyari kemana? Nyari ke paranormal, nanti jadi dekat jodohnya, ya. Bagaimana Pak, jodoh saya sudah dekat katanya. Bagaimana? Lebih dekat lagi sekarang. Jadi jodoh saya siapa? Saya, kan ngaco adanya. Bukan saya ini, hadirin ya. Sudah cukup saya ya. Saya KB 2 saja cukup, hadirin. Ini juga keempatnya. Tidak boleh sesali ya, hadirin. Teruskan. Sudah ibu mah kalau ngedenger gini teh ya penasaran ya. Jadi kalau dunia dan makhluk itu nggak bisa dipegang, nggak bisa dipegang karena dunia dan makhluk ini, makhluk itu termasuk dunia, aset dunia ya. Benar-benar dia nggak berdaya kecuali diberdayakan oleh Allah. Sering diungkapkan. La haula wala quwwata illa billah. Apa artinya? Tiada daya, tiada upaya, kekuatan illa billah kecuali dari Allah, dikuatkan Allah. Ini bergabung semua yang hadir. Akan membawakan satu butir nasi saja. Maaf ya kalau saya mengulang ini. Tapi Allah penguasa langit dan bumi tidak menghendaki. Apakah nasi itu akan sampai kepada saya? Nah ini telat jawab ini ciri-ciri kurang yakin hadirin. Apakah akan sampai kepada saya? Yakin? Bekatul lah, lebih kecil lagi dari nasi. Nyampe tidak? Tidak bisa. Kalau Allah tidak kehendaki kebaikan bentuk apapun, sehalus apapun, enggak bisa. Enggak bisa. Jadi jangan nganggap pembeli itu datang sesuka dia. Tidak. Pembeli itu digerakkan oleh Allah untuk membeli ke kita. Makanya bisnis itu bukan dengan pembeli, yang aslinya itu dengan Allah. Kalau kita baik ke pembeli itu bukan supaya dia beli, supaya Allah suka. Karena yang beli itu belum tentu, yang datang itu belum tentu bawa rezeki kita. Benar? Halo? Jadi kita mah nggak usah akal-akalan, tipu menipu, rekayasa, muji-muji diri, ngejatuhin orang lain. Ini mah bisnis kurang iman. Kita mah bener aja, pedagang jujur, pedagang berakhlak, pedagang tulus. Wes, selebihnya Allah bakal ngedatengin siapa yang akan Dia kehendaki nyampaikan ke kita. Makanya ini para pemuda yang belum punya pendamping, tidak usah lebay ya. Pakai mobil ganti-ganti, jadi curiga ya. Sekarang yang banyak ganti mobil itulah yang dicurigai, betul. Ini mungkin di bengkel nih kerjanya ya. Tidak usah lebay ya. Istiqoroh yang kuat, jaga akhlak yang baik.
Dan kalau saudara mau rumah tangga sakinah, tidak usah dipamer-pamer dengan foto atau video ditayangkan. Enggak, itu sakinah itu bukan untuk acting, ya. Biasanya yang banyak dipamer-pamer kemesraan ini menyembunyikan sesuatu. Bukan berdasarkan pengalaman, hadirin, ya. Tapi besar kemungkinan seperti itu. Hati-hati, hati-hati, ya. Jangan disandarin siapapun, tidak boleh disandarin. Karena yang disandarin tidak bisa. Ini janji nih mau ngasih order, ya dengar sih dengar. Tapi nggak bisa disandarin, karena sekarang ngasih order nanti malam dijemput oleh Allah. Lewat malaikat maut, nggak jadi dia ngasih ordernya. Karena dia punya order lain dikubur. Ayo. Makanya enggak boleh hati itu terikat oleh selain Allah. Karena selain Allah tidak bisa mendatangkan manfaat illa biiznillah. Jelas? Baiklah, nanti akan saya loloskan itunya, ya. Nah, sekarang ditahan, betul tidak? Karena pengadilannya beliau begitu. Dan ingat baik-baik, kalaupun ditakdirkan ditahan, bukan berarti keburukan. Tergantung dibawa kemana dia. Ya, kalau dengan ditahan jadi dekat dengan Allah itu bagus berarti. Tapi jangan pakai tapi, pahit mah di mana aja juga bisa. Ya. Sakit boleh jadi kebaikan dari Allah. Ditipu baik atau buruk? Ditipu baik atau buruk? Tegang nih, ya. Nyebut buruk takut salah, nyebut baik takut ketipu. Allah juga tahu, hadirin. Kita teh nggak mau ditipu, saya juga tegang, hadirin. Tapi kalau udah kejadian pasti baik. Kenapa ya? Allah menakdirkan saya ketipu. Biasanya orang ketipu lebih fokus mikirin yang nipu. Boleh, tapi tidak boleh dominan. Karena kita ketipu juga biiznillah. Izin Allah bukan? Jawab. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Surat Al-Ankabut ayat. Ayo Ustaz, masa yang gini lupa. Periksa, ya. Enggak boleh lupa Ustaz, ya. Ya saya mah agim, betul tidak? Ma'asoba min musibatin. Nah, tahu ayat berapa? Atau yang lebih lengkap di Al-Hadid itu, ya, ma'asoba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum mewujudkannya di dunia ini, ya. Sebelum Allah mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Supaya kalian tidak terlalu terluka terhadap sesuatu yang luput darimu. Dan jangan bangga-bangga kalau Allah memberikan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Udah, jangan suka pergi ke dukun, ya. Saya mau bacakan tulisan Ustadz Arifin Ilham, ya. Ini teknik dakwah begini, supaya kalau ibu mau nasehatin suami, jangan langsung dinasehati. Pak, saya baca tulisannya, itu lebih jinak, ya kan? Pak Hari, punten Pak Hari, telepon saya Pak Hari. Ini supaya kita enggak lari ke siapa-siapa. Harus lari ke Allah dulu, karena selain Allah tidak berdaya. Kita sakit, sebelum ke dokter, ke siapa dulu? Kalau dulu yang maha dekat, dokter mah jauh. Apakah dokter bisa menyembuhkan? Jawab. Apakah dokter bisa menyembuhkan? Bisanya apa?
mengobati, benar. Ya, yang menyembuhkan cuman Allah. Bisa lewat obat, bisa lewat bekam, bisa lewat akupuntur, lewat air zam-zam, air manfaat belum disebut hari ini ya. Bisa air manfaat itu air alkalin. Maaf. Makasih, maaf. Bisa lewat apa saja yang Allah mau. Mungkin lewat Fatihah seperti sahabat Nabi, benar? Tapi kalau mau, saya ada itu yang jago Fatihah tuh. Kalau di-Fatihahin sembuh enggak? Ini adalah tulisan Ustadz Arifin Ilham. 9 ciri-ciri dukun yang berkedok ulama. Ini tulisan beliau ya. Saya membacakan karena saya setuju. 1, kata Ustadz Arifin Ilham, tidak menggunakan nama aslinya. Dia akan menggunakan nama yang mengesankan kedikjayaan. Misalkan gelegar alam ya. Oke, saya hati-hati ngomongnya nih. Atau pasak bumi. Oh, ada yang salah itu, maaf ada ini. Itu obat kuat, salah ada. 1, kata beliau, karena memang kalau ulama mah enggak perlu pakai label-label misalkan Ustadz Edi Abu Marwah Halilintar, enggak perlu hadirin, betul tidak Ustaz? Coba lihat para ulama, enggak ada pakai gelar-gelar yang ingin menunjukkan kedikjayaan. Adapun diberi gelar Al-Hafiz itu pasti bukan oleh beliau, ya. Enggak memerlukan. Apa sih perlunya kita dianggap hebat oleh orang lain? Apa perlunya? Apa perlunya kita dianggap hebat oleh orang lain? Enggak ada perlunya. Makanya enggak ada sebetulnya dalam riwayat Islam Superman, enggak ada. Enggak ada perlunya. Berbuat kebaikan aja sing ikhlas, ya. Gak ada perlunya kita dikagumi orang. Karena orang gak punya apa-apa, tetap aja cicilan kita yang bayar dan sebagainya, ya. Ini yang kedua, katanya memang ini orang-orang yang tidak asli takut ke Allah, dia akan sering pamer kesaktiannya. Dalam tanda kutip, bahasanya istijraj. Tahu istijraj? Ingin kelihatan dia itu hebat. Para waliullah, para kekasih Allah itu banyak karomah, tapi nggak suka memamerkan karomah kecuali Allah menghendaki ingin memperlihatkan kebesaran Allah lewat kekasihnya, nanti keluarlah karomahnya. Tapi beliau mah nggak ada nikmatnya dengan karomah. Nggak ada kepentingan dengan pujian, pengakuan, kekaguman orang. Para waliullah, para ulama yang benar-benar dekat dengan Allah mah puasnya hanya dengan Allah, bukan dengan pujian orang. Tetapi orang yang membutuhkan klien, dia akan memamerkan kesaktian palsunya. Jangan suka percaya yang gitu-gitu ya. Tapi katanya keluar dari sini kawat. Ya dari mana tuh ya. Yang ketiga, ulama dukun yang berkedok ulama, ilmu syariat agamanya tidak mumpuni. Jadi seada-adanya, dan ilmu itu pun bukan untuk kepentingan dia. Ilmu agama itu untuk kepentingan melegalisir perdukunannya, versi dia. 4, memanfaatkan para tokoh untuk melegalisir prakteknya, yang sebenarnya tokoh itu pun belum tahu persis praktek tersembunyinya, karena sang dukun akan menampilkan seakan-akan dia sesuai dengan syariat. Gini hadirin, punten ya, kalau mungkin saudara-saudara yang sudah pernah belajar ilmu, kalau dalam ilmu agama ya ilmu hati atau mungkin psikologi perilaku seseorang, sebetulnya kalau orang jujur, orang lempeng mah ngomongnya teh nggak ada beban.
Tapi kalau orang menyembunyikan sesuatu, pasti itu jadi enggak alamiah. Pernah lihat di TV tentang penelitian kinerja otak. Kalau kita bohong, si otak tuh kerjanya lebih berat. Seperti tawaf lawan arus, pasti lebih susah, ya. Dan si tubuh ini katanya ya, otak ini dia akan mengeluarkan perintah-perintah yang gak bisa dikontrol oleh kita. Jadi pada waktu kita ngebohong itu ya, misalkan ibu ngebohong ya, suami atau ibu yang ngebohong kira-kira? Dua-duanya, oh ya lebih jujur lah ya. Walaupun masih nggak mau, oh saya aja gitu, nggak mau. Suami harus ikut bohong ya, supaya tidak terdakwa sendirian. Begitulah. Hadirin, ketika kita bohong, kita tuh akan mengeluarkan sikap perilaku yang diperintah otak dan kita nggak bisa mengendalikannya. Nah, ada yang kita coba tes ini di pesantren, disuruh bohong ya. Bener aja macam-macam, ada yang mulutnya jadi gini. Tidak. Dia nggak sadar kan jadi begini. Ada yang kedipnya jadi sering, ada yang tangannya jadi gini-gini. Sukanya sepak bola ya? Iya. Nah, kalau orang jujur itu akan frekuensinya itu kayak orang tawaf, mengalir saja. Makanya kalau lihat, misal kebetulan lihat TV, kalau yang bicara yang jujur dengan enggak jujur itu beda. Yang jujur mah nggak ada beban, ngalir aja. Tapi yang tidak jujur akan berdaya upaya gitu. Halo? Makanya ibu kalau ditanya oleh suami, kenapa belanjaan habis, uang habis? Kalau ibu memang jujur mah kalem aja. Memang habis, Pak. Tapi kan biasanya tanggal 25 habis, ini tanggal 20 udah habis. Iya Pak, harga-harga udah naik sekarang. Gak percaya? Ibu gak usah. Udah duit sedikit, gak percaya. Percuma ngomong itu, Bu. Lebih baik ibu keluarin bonnya, nih ini. Beli kerupuk segini. Coba tuh beli tuh yang awet. Nih yang awet, Pak, kalender. Ini kuat setahun Pak sekali beli ya. Makanya suami kalau ingin awet tuh beliin kalender. Astagfirullahaladzim. Tenang aja. Kalau kita benar mah disalahin mah nggak apa-apa. Yang penting mah kita benar. Ya. Dengar ya Bu, Pak. Kita sekarang benar, melakukan tidak salah dalam satu hal ya. Ingat baik-baik loh ya. Kalau kita tidak salah dalam satu hal bukan berarti tidak pernah salah dalam segala hal. Siapa yang ketawanya dramatis? Ibu harus tahu loh, Bapak harus tahu kalau kita tidak salah dalam satu hal, tidak identik kita tidak salah dalam semua hal. Jadi jangan sok suci ya. Tidak. Saya tidak melakukannya. Ini fitnah. Iya, tapi kan yang tidak ketahuan banyak gitu ya kan. Jadi jangan terlalu dramatis ya. Kamu ini gimana Pak? Ya saya tidak percaya sama Papa. Ingat yang nggak diketahui. Oh ya. Untuk kali ini saya enggak. Beneran ini saya jujur. Tenang. Tapi jangan sok suci seakan-akan kita menjadi manusia tanpa dosa. Tetap kita harus jujur juga di hati kita. Banyak nih dosa-dosa kita yang gak diketahui orang lain dan tidak dituduh ya. Biasakan jangan panik ya. Allah tahu kita enggak salah. Allah tahu kita disalahkan. Ini ujian hidup. Kalau kita kembalikan ke Allah, ya Allah ini episode yang harus saya jalanin. Saya ridho dengan episode ini. Dan saya percaya Engkau tahu persis apa yang saya lakukan. Saya dituduh, gak apa-apa ya Allah. Mudah-mudahan ini merupakan penggugur dosa yang lain yang gak dituduhin padahal saya lakukan. Halo? Ada suami istri, ini maaf ya. Suaminya, ini sudah pada senior. Jadi di atas 50 lah senior tuh ya. Istrinya punya pil pria idaman lain.
ketahuan tuh oleh suami. Waduh, saya tidak terima. Saya tidak membela sang istri, ya. Ini istri saya, istrinya dia aja. Dia ketahuan punya selingkuhan. Si istrinya nunduk begini. Boleh saya bicara dengan ibu, Pak? Boleh. Bu, ya saya salah. Udah tua saya gini, aduh saya nyesal, saya malu sekali. Tapi saya ini tahu dosa. Apapun juga alasannya, saya ini benar-benar dosa. Oleh Allah dibuka, suami saya tahu, anak-anak saya tahu, pasti Allah yang menghendaki. Saya mau tobat, tapi gimana suami saya selalu mencurigai saya walaupun saya sudah tobat. Ibu, tobat mah bukan supaya nggak dicurigai suami. Tobat mah supaya diampuni Allah. Oh iya ya. Tapi suami saya masih tetap aja sekarang curiga ke saya. Atau itu mah resiko dari kecentilan ibu, ya kan? Saya nggak nyebut centil waktu itu hadirinnya. Hanya sekarang aja nyebutnya. Itu mah resiko, Bu. Itu boleh jadi Allah belum membuat hati suami ibu memaafkan karena dosa ibunya belum serius ditobatin. Belum lurus niat tobatnya, masih supaya suami baik. Udah tobat aja, Bu. Suami mau marah, nggak percaya, ya nggak apa-apa, itu mah resiko dari perbuatan itu. Tobat. Nanti ada saatnya Allah ngebalikin hati suami. Oh ya, semangat Ibu. Dah, nggak jauh-jauh amat sih, hanya memang tertarik. Salah itu juga, ya. Datang suaminya, sakit Pak, ini kita aja ya Pak. Ini kejadian ini nggak kejadian tanpa izin Allah, Pak. Dan sangat boleh jadi kejadian ini diundang oleh dosa-dosa Bapak. Ini nggak usah ngaku ke saya, Pak. Bapak pikirin aja dosa Bapak sendiri. Boleh jadi ujian rumah tangga ini diundang oleh mungkin perbuatan dosa Bapak yang udah 50 sekian 7 tahun ini pasti ada dosa. Bapak kan ada. Nah, Bapak fokus sekarang pikirin dosa Bapak daripada dosa istri. Istri mah udah jelas bikin dosa. Tapi kan bukan cuma istri yang bikin dosa, Pak. Jangan Bapak siang malam mikirin dosa istri. Dosa Bapak nggak dipikirin. Padahal yang harus nobatin dosa Bapak tuh Bapak sendiri. Dan sangat boleh jadi ini ujian rumah tangga ini diundang oleh dosa Bapak. Saya nggak akan ikut campur. Bapak pikirin. Udah mereview dosanya. Lebih bahaya dosa Bapak daripada sikap istri. Istri dengan begini tobat nasuha bisa diampuni Allah. Bapak sibuk sebel ke istri tapi Bapak nggak tobat, Bapak yang celaka. Kenapa jadi tegang gini semuanya ini? Seperti yang perwakilan. Ya sudah begitu saja. Nah inilah ilmu tauhid hadirin. Kalau ilmu tauhid itu penyelidikannya bukan hanya penyelidikan lahiriah, tapi harus berani menyelidiki apa yang Allah tahu tentang diri kita. Benar? Kayak barusan kan kayaknya yang paling jahat tuh istrinya. Ya, istrinya salah dan kita posisinya harus ngajak orang tobat. Jadi bagaimana? Ini saya talak aja Pak. Kalau mau talak mah gampang, tinggal ngomong aja saya talak kamu. Tapi apakah ini menyelamatkan bagi istri Bapak dan bagi Bapak? Ataukah ini merupakan jalan dari Allah supaya Bapak juga mau tobat? Bapak jujur aja sekarang antara Bapak dengan Allah. Dosa yang Bapak lakukan ya, itu langsung diam merenung. Jauh lebih terancam oleh dosa Bapak daripada oleh kelakuan istri. Kalau sekarang istrinya tobat nasuha lalu Allah mau mengampuni, terserah Bapak menalak atau tidak. Boleh jadi istri bisa naik derajatnya di sisi Allah. Tapi kalau Bapak nggak tobat, Bapak celakanya justru oleh dosa sendiri. Nah hal-hal seperti ini harus kita pahami ya. Jangan sampai kita malah fokus kepada yang salah fokus. Harus kembali ke Allah semuanya. Dah segitu aja hadirin. Kita tukar pikiran ya. Masih lama ini. Ya dan saya juga nggak akan langsung berhenti Bu, mau tanya jawab ya. Boleh acungkan tangan yang baru datang hari ini, boleh?
Alhamdulillah, terima kasih. Bapak tahu dari mana? Dari istri. Sukses ya. Acungkan tangan yang sudah ngajak yang lain, Cung. Yang sudah ngajak. Yang berhasil mengajaknya, Cung, ada yang sukses? Yang masih belum berhasil ngajak tapi belum mempan, Cung. Nggak apa-apa ya, ngajak juga sudah jadi kebaikan. Tidak identik kita melakukan ini harus jadi ini, enggak harus ya. Baik, terima kasih bagi yang baru hadir. Jadi pengajian ini 2 minggu sekali. Kajiannya adalah membaca kitab Al-Hikam. Yang aslinya sih kitab kuning, ini mah terjemah saja dan diartikan sebisa-bisanya lah kayak gitu ya. Kitab Al-Hikam ini ditulisnya oleh Imam Ibnu Athaillah, seorang ulama yang dikenal kecintaannya ke Allah. Tidak semua orang senang dengan kitab-kitab seperti ini, tapi ya setiap orang punya hak masing-masing lah ya. Baik, boleh ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada kita akhiri. Ada yang mau nanya? 1, 2. Doa kita apa nih hari ini belum ya? Iya, ciri-cirinya belum tamat. Astagfirullahaladzim, ini nih kalau belok tuh ya. Sudah nomor berapa tadi? Yang kelima, prakteknya ikhtilat laki-laki dan perempuan itu seperti yang tidak ada aturan khusus. Bisa menjamah perempuan. Ada yang darurat, bisa ya, seperti dokter, dia pasiennya perempuan, misalkan mau cabut gigi, nggak bisa nih, beda jenis, yang jadi pakai remote dari nggak susah ada. Ada yang tidak apa-apa, tapi beda lagi yang dia enggak takut untuk melakukan itu, ya. Ada tuh dukun-dukun tuh pasien wanitanya dimandiin, nauzubillahi min dzalik. Dan enggak akan menolong apa-apa. Mereka tuh sandarannya jin, bukan Allah, benar? Makanya dan dia juga berani bayar media untuk praktek perdukunannya. Ada kalanya kita harus menggunakan media untuk memberitahu orang tentang sesuatu yang manfaat. Tapi kalau perdukunan, dia sangat ingin diketahui kehebatannya. Yang ketujuh, dengan bahasa mahar. Yang 6 tuh media barusan, Bu. Ini mah jamaatnya ngelawan wae. Ibu ya Bu, nomor 6 itu tentang media. Yang ketujuh, kata Ustadz Arifin Ilham, suka menggunakan bahasa mahar. Dan ke kiai mah yang asli mah nggak ada mahar-maharan. Mahar teh kalau mau ijab kabul nikah. Ini mah ada mahar ini, kalau nggak dibayar maharnya penyakit makin parah, maka akan mati kejang, dan kalau tidak segera ditransfer maka doa tidak akan sampai, penyakit tidak sembuh. Yang ke-8, disertai aksi tipu daya menakuti, seperti pas dibokam darahnya keluar cacing, lalu rumah ada hantunya dan sebagainya. Pakai yang serem-serem lah. Dan yang ke-9, suka dibekelin jimat atau amalan-amalan yang gak jelas, ya. Yang potongan-potongan ayat yang memang tidak ada kaitannya. Sudahlah, bagi kita mah sudah cukup. Apa yang diwariskan Rasulullah itu udah lebih dari cukup, benar? Kita nih sekarang takdir kena musibah, sakit ya tinggal terima episode sakit, berobat ke dokter yang syar'i atau yang tidak melanggar tuntunan. Kemudian kalau mau cepat sembuh ya banyakin sedekah, doa-doanya sudah jelas. Sambil nunggu berobat, perbanyak murojaah Quran, ngapalin Quran, karena setiap satu huruf 10 kebaikan. Ya, udah jalanin aja, sudah jelas contohnya ya. Nggak harus banyak mengada-ada.
Bukan masalah sembuh yang terpenting. Yang terpenting itu jadi dekat dengan Allah. Mungkin susah dekat dengan Allah gara-gara sehat, tapi diberi sakit bisa jadi dekat. Betul? Jangan ngatur Allah lah. Ingin boleh, ngatur jangan. Nih, kalau udah kejadian harus ridho. Ingat teori genteng jatuh, jangan sampai genteng jatuh, saya tidak terima. Saya tidak terima. Padahal tanda terima sudah jelas, ya benyut. Ibu, bapak ingat ya, kita sering menangisi masalah, itu nggak jadi selesai. Kita nggak ridho kepada episode, itu tidak akan merubah episode jadi cocok dengan keinginan kita. Tolong dengar ini baik-baik ya. Kita tidak ridho kepada satu kejadian, itu tidak akan merubah kejadian itu jadi cocok dengan keinginan kita. Enggak, hanya membuat kita makin jauh dari Allah. Contoh nih ya, yang mau menikah terus batal, si calonnya nikah dengan yang lain, ini enggak terima, itu enggak jadi sama dia, ada bukan jodohnya. Yang jadi itu jadi stres. Jadi jangan suka menangisi masalah, terima episode itu, sambil udah terima, sing lapang hati, sambil ikhtiar bagaimana episode ini bikin dekat dengan Allah, titik. Nanti Allah ngurus. Halo? Nah gitu. Nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng. Jadi bubur ayam spesial. Kalau nggak nerima dia nggak nyari cakwe. Kamu sih kebanyakan air, tetap bubur ya. Oh, beruntungnya orang-orang yang bisa menyikapi hidup ini dengan tepat ya. Dan yang jadi masalah mah bukan masalahnya, tapi sikap terhadap masalah. Nih sekarang lagi UAS anak-anak ya. Ujian kan, UAN apa? Itu bukan soal tuh, tidak ada yang bahaya. Yang nanti enggak lulus pasti bukan karena soal, tapi karena salah jawabannya. Ya, siapa yang mau nanya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, saya punya teman wanita. Dan kami ini kebetulan dia adik kelas saya di waktu SMA, dan kita berkawan di media sosial seperti Facebook. Dan saya pernah membaca statusnya itu, dia itu punya masalah dengan suami, ditulis di dalam Facebook. Nah, saya mencoba mengingatkan, tapi tanpa membuat dia tersinggung, juga tanpa bermaksud mencampuri urusan rumah tangganya, karena masalah yang dia ungkap itu kan masalah rumah tangga, yang jadinya kalau ditulis di dalam Facebook semua orang jadi baca. Dan saya khawatir ini bukan menjadi ghibah. Terima kasih. Saya setuju untuk dibantu diingatkan. Kenapa harus segala dibeberkan? Ya, itu memang pelajaran dari infotainment itu nggak benar tuh. Dulu urusan rumah tangga saya juga pada tahu. Apa? Ayo apa? Yang ngambek ya datang lagi ya nggak? Emang udah cobaannya begitu. Sebaiknya tidak sampai kita mengekspos ya, kecuali kepada orang yang amanah dan ahlinya. Jadi kalau ada masalah keluarga, yang pertama kali dilakukan adalah tobat. Loh, suami yang salah saya yang tobat, apa salah saya? Nah itu, nggak ngaku ya. Mungkin tidak suami salah, tapi kita juga kan punya salah, betul? Dan boleh jadi episode ini terjadi diundang karena kesalahan di sini. Nah, kita mah tobat itu nggak pernah rugi. Karena makin bersih makin tenang, makin bersih makin dibuka jalan keluar, makin bersih makin datang pertolongan yang tidak diduga-duga. Nggak ada ruginya.
Yang rugi itu nggak tobat. Wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Surat Al-Hujurat ayat 11. Barang siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang yang zalim. Nah, mudah-mudahan kalau ada masalah jangan kemana-mana dulu, ke Allah dulu, tobat ya. Nanti minta tolong ke Allah. Nanti Allah gerakan kita ke orang-orang yang bisa jadi jalan pertolongan Allah. Jangan suka sembarang curhat, karena kalau kita udah curhat ke orang, orang itu punya akses untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Dia akan terus-menerus ikut ngatur. Nanti dia ngomong ke orang lain, sejengkal jadi sedepah, sedepah jadi sehasta, ujungnya jadi ikut campur dan gak jelas. Bukannya selesai masalah, itu penyebabnya adalah karena dia cari penolong selain Allah. Nambah masalahnya. Prinsip sabar itu kan dua, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Orang sabar itu satu, dia tidak merasa memiliki kecuali semuanya cuma titipan. Dan yang kedua, dia tidak punya tempat kembali dalam segala hal kecuali ke Allah. Kalau dia merasa memiliki, makin kuat memiliki, makin susah sabarnya. Dan makin lari kepada selain Allah, makin tidak bisa sabar. Begitu? Ya. Halo, selanjutnya ada lagi? Iya Pak. Tadi emak di sini ada yang, kenapa sih disebut emak kayak yang tersinggung gitu? Ini kan wajahnya wajah emak-emak ya kan. Silakan bergilir. Sepertinya lebih banyak hari ini kita ya. Alhamdulillah, Allah lah yang menggerakkan. Silakan. Siapa yang siap tuh? Panitia? Mana panitianya? Mungkin kalau gerakannya lebih cepat, lebih baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar tadi pengobatan Ustadz yang ini dukun itu, gimana kalau udah pernah terlanjur kita pengobatan seperti itu gitu, kita minta taubat masih bisa terima gak sih sama Allah gitu. Terus yang kedua, di saat kita memaafkan orang gitu, kadang-kadang dari di mulut itu lebih mudah kita memaafkan, ya aku maafkan gitu. Tapi di hati ini kadang-kadang, ya Allah, Kau Maha Adil, ya Allah balas dia, ya Allah gitu. Boleh gak gitu? Kayaknya ini efek pengobatan ini hadirin. Aduh. Sebetulnya ya coupling memaafkan dan coupling melupakan itu beda coupling. Kalau memaafkan couplingnya di mulut, tapi kalau melupakan couplingnya di hati. Akan klik kalau dua-duanya di hati, benar? Bagi yang sudah terlanjur ke perdukunan, itu dukun yang diperbolehkan didatangi itu sepengetahuan saya hanya dua. Satu, dukun beranak yang sudah dapat sertifikasi bidan. Setuju Ustaz? Istrinya Ustaz ini bidan ya. Yang kedua adalah dukun urut yang sudah dapat sertifikasi tidak salah urut ya. Mau apa datang ke mereka ya, gak ada kerjaan, bisa hilang itu akidah kita. Mereka nggak bisa apa-apa selainnya kayak gitulah, nggak jelas ya. Kalau ulama yang benar-benar mumpuni, matang, itu tidak akan banyak acting, pasti Pak. Adem, tenang ya. Saya lihat guru-guru saya itu Pak, orang itu tenang, mantep, doanya diijabah tanpa pamrih gitu. Nggak ada acting nggak ada, lurus apa adanya, jernih bicara tuh. Tidak ada sekali keinginan diakui, dianggap hebat, merunduk aja. Itu para ulama yang asli itu begitu Bu. Tapi kalau yang membutuhkan pengakuan orang ya serba dikemas ya.
baik bahasa, gaya, sikap